Baik, nama lengkap saya dengan gelar Dr. Andus Dumulia Hijam MSI, jabatan sekarang sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Gitu. Untuk saya sendiri Pak, nama lengkap saya Pujianti Antonia Kelvin. Saya dari instansi Universitas Katolik Pilihan Ria Kupang datang ke sini dengan tujuan mau mencari Bapak mengenai pendidikan yang ada di Kota Kupang. Baik Pak, untuk yang pertama ini caranya bisa Bapak memberi gambaran sedikit tentang program pengembangan pendidikan di Kota Kupang sendiri? Iya, ya, seperti kita tahu untuk Kota Kupang itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang itu mengelola jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD dan SMP. PAUD itu lebih dari 200, kemudian SD itu ada 162, dan SMP itu ada 56, negeri maupun swasta. Variasi memang ada sekolah-sekolah yang grade A, artinya akreditasi A, itu termasuk sekolah yang bagus. Kemudian ada sekolah yang grade B, itu menengah, dan ada yang grade C itu ya dia punya nilai akreditasi itu sekitar 65 ke atas. Ya, sedangkan ada sekolah-sekolah yang belum terakreditasi. Jadi di Kota Kupang ini orang menilai bahwa semua sekolah baik. Ya, saya boleh katakan bahwa penilaian itu terlalu pagi. Jadi ada variasi memang, ada yang bagus betul, tapi ada yang biasa-biasa saja, bahkan kurang baik juga ada. Nah, oleh karena itu Dinas Pendidikan harus punya strategi bagaimana supaya semua sekolah yang ada di Kota Kupang ini paling kurang mereka terakreditasi dan paling kurang mereka melayani siswa itu secara baik, sehingga lulusan mulai dari PAUD, SD dan SMP itu paling kurang mereka bisa ketika melanjutkan pendidikannya itu bisa menyesuaikan dengan kawan-kawan dari sekolah-sekolah lain. Nah, itu yang kita lakukan dengan kita selalu turun ke sekolah-sekolah untuk melihat secara langsung proses pembelajaran di sana, baik saya maupun kawan-kawan dari bidang secara struktural dan juga kawan-kawan pengawas, selalu melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan proses pembelajaran, sehingga kalau misalnya terjadi ada kekurangan-kekurangan, mereka langsung dialog dengan kepala sekolah, mereka dialog dengan guru bagaimana supaya bisa melaksanakan proses pembelajaran itu secara lebih baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pertanyaan kedua ini bersangkutan juga pada perencanaan pendidikan di Kota Kupang. Bagaimana perencanaan atau planning Bapak ke depan dalam rangka peningkatan SDM di Provinsi NTT dalam pembangunan pendidikan di Kota Kupang? Iya, memang kita punya guru-guru juga itu kan dari sisi SDM itu kan bervariasi. Syarat seseorang bisa menjadi guru antara lain yang paling mendasar dia S1. Tetapi untuk di Kota Kupang sendiri itu memang masih ada guru-guru yang non S1, tidak S1. Nah, itu kita selalu dorong untuk kawan-kawan kita bisa melanjutkan studinya, ya, mulai dari guru-guru PAUD, SD dan SMP, sehingga kriteria sebagai guru itu terpenuhi. Dan memang guru yang tidak S1 itu akan berpengaruh juga terhadap hasil akreditasi. Nah, kita mendorong kawan-kawan paling kurang di setiap sekolah itu setiap setahun 1 atau 2 untuk melanjutkan studinya, baik itu guru-guru negeri maupun guru-guru honorer. Dan Pak,
apakah dalam membangun pendidikan di NTT terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan pada saat pandemi COVID-19? Oh, kalau pertanyaan itu memang jawabannya iya. Kan kita 1 tahun penuh di tahun 2020 mulai, ya itu sampai dengan tahun 2021 itu 1 tahun penuh kan kita PJJ. Karena COVID itu begitu melanda kota Kupang dan NTT bahkan dunia, maka 1 tahun penuh itu melalui kementerian dan semua provinsi, kota, kabupaten, khususnya di kota Kupang ini kita PJJ. Nah, kalau PJJ itu memang bagi sekolah-sekolah yang punya sarana prasarana termasuk orang tua di rumah, kalau punya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau PJJ yang sekolah saya tidak punya internet, kemudian apalagi orang tua tidak punya internet, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan guru, walaupun memang ini adalah perjuangan kita harus apresiasi, maka kumpullah orang tua untuk mereka melakukan proses pembelajaran itu ada titik-titik kumpulnya. Kemudian karena corona begitu cepat merajalela, maka titik kumpulnya orang tua juga tidak mau. Nah, apa yang dilakukan? Proses belajar harus tetap jalan. Maka guru-guru membuat sejumlah soal dengan penjelasan awal, terus kemudian mereka sampaikan kepada siswa untuk mempelajari dan mengerjakan latihan-latihan soal selanjutnya. Nah, itu yang banyak orang tua stres karena soal-soal yang diberikan oleh guru itu banyak orang tua yang tidak paham, apalagi siswanya. Nah, itu yang terjadi di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, dan rata-rata semua sekolah itu kelas 1 ke kelas 2 dan selanjutnya itu naik kelas 100%. Nah, dengan kualitasnya menjadi tanda tanya, apa memang kualitasnya anak ini di kelas berikutnya memang dia punya kualitasnya memang sudah mampu untuk di kelas 1, di kelas 2 dan selanjutnya atau tidak. Nah, ternyata ketika kita coba telusuri, nah masih sekitar 20-30% itu anak kelas 1 ke kelas 2 itu belum tahu baca. Maka di kelas 2 kemudian kita memprogramkan untuk yang belum tahu baca itu dia harus ada waktu tertentu setiap hari guru-guru ini memberikan proses pembelajaran untuk yang bersangkutan bisa baca. Gitu. Oke, Pak, itu pertanyaan yang keempat sekaligus yang terakhir, Pak. Solusi apa yang bisa ditempuh dalam mengatasi perlambatan laju pendidikan di Kupang, terlebih pada masa pandemi COVID-19? Iya, pada saat COVID-19 itu kan target kurikulum kita untuk Kota Kupang 50% dari target kurikulum pada tahun yang bersangkutan dan pada jenjang dan kelas yang ada. Misalnya kelas 1 ada 50%, kelas 2. Nah, itu artinya ada 50% menjadi utang kita. Nah, oleh karena itu kita bersama-sama dengan kepala-kepala sekolah, kita punya kiat tertentu, yaitu untuk jenjang berikutnya jangan dulu kita bicara soal kurikulum di kelas yang bersangkutan, tapi hutang ini kita bayar dulu. Jadi kita melihat kembali kurikulum yang belum tercapai pada kelas sebelumnya, ini kita targetkan untuk sekitar 3-4 bulan selesai pada kelas yang bersangkutan, terus baru kita lanjutkan pada kelas yang bersangkutan. Jadi kalau kelas 1 dan naik ke kelas 2 ada hutang 50% kurikulum, di kelas 2 ini kita selesaikan dulu 50% yang menjadi hutang itu, terus nanti proses pembelajaran untuk di kelas 2 ya itu kita lakukan sekitar 3-4 bulan setelah semester ganti. Baik, Pak, untuk saat ini itu sudah pertanyaan saya.
Terima kasih juga atas waktu yang telah Bapak Ya, berikan kepada oke. saya untuk menjadi Bapak. Dan selamat pagi Pak. Pagi, ya, terima kasih.